wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siti Nur Azizah, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, tahun pembelajaran 2022-2023, memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SHMMFH, yang akan membahas salah satu kasus, yaitu kasus Irjen Joko Susilo divonis 10 tahun penjara, denda 500 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan kepada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Pol Joko Susilo. Hakim menilai Joko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam penggandaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda 2 dan roda 4. Joko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai dengan 2012, menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan gabungan perbuatan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tripkor Jakarta Suhartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa 3 September 2013. Dan putusan ini dibacakan secara bergantian oleh Suhartoyo dan 4 anggota Majelis Hakim, yakni Matias Hamiaji, Anwar, Hugo, dan Amin Ismanto. Menurut Majelis Hakim, Joko terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan ke-1 primer. Selain itu, Joko dianggap terbukti melanggar pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yakni pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama, serta pasal 3 ayat 1 huruf C dalam undang-undang yang sama sebagaimana dakwaan ketiga. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta Joko dihukum 18 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan. Majelis Hakim juga membebaskan Joko dari tuntutan membayar uang pengganti kerugian negara senilai 32 miliar sebagaimana tuntutan jaksa KPK. Menurut Majelis Hakim, tidak adil jika Joko tetap diwajibkan membayar uang kerugian. Hampir semua aset Joko yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi dirampas oleh negara, kecuali 3 hal, yaitu tanah dan bangunan di perumahan Tanjung Mas Raya atas nama Bunyani, Toyota Avanza Perak atas nama Sonya, dan Toyota Avanza atas nama Zainal Abidin. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak tuntutan jaksa KPK yang meminta agar hak politik Joko untuk memilih dan dipilih dicabut. Hakim menilai pencabutan hak politik tersebut berlebihan. Hal tersebut dipandang berlebihan karena dengan putusan ini terdakwa akan dihukum cukup lama. Maka dengan sendirinya akan diseleksi sendiri dalam organisasi politik yang bersangkutan, kata Hakim Anwar. Menurut Majelis Hakim, Joko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Joko terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda 2 dan roda 4 diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Perbuatan ini bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, kata Hakim Matius. Selain itu, menurut Hakim, Joko terbukti melakukan penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS bersama-sama Budi. Pencucian uang menurut Hakim, Joko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain. Saat waktu pembelian aset berdekatan dengan diterimanya uang 32 miliar dari Budi, patut diduga aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi proyek simulator SIM. Melihat lokus dan waktu setelah menerima uang 32 miliar dari Budi Susanto, maka patut diduga bahwa uang tersebut terbukti untuk pembelian properti tersebut di atas, kata Hakim Anwar. Majelis Hakim juga menilai Joko sengaja menyembunyikan asal-usul asetnya dengan tidak melaporkan asetnya dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Aset Joko dianggap tidak sesuai profilnya sebagai pejabat kepolisian untuk periode 2003 sampai dengan 2010. Joko memiliki total aset senilai 54,6 miliar dan 60 ribu dolar Amerika Serikat. Padahal total penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu hanya 407
juta dan penghasilan lainnya sekitar 1,2 miliar. Dalam periode itu, Joko pernah menjabat sebagai Kepala Polres Bekasi, Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Wakil Direktur Lantas Babinka Polri, Direktur Lantas Babinka Polri, dan Kepala Korlantas. Selanjutnya, dalam periode 2010 sampai dengan 2012, penghasilan Joko sebagai pejabat Polri hanya sekitar 235,7 juta, ditambah penghasilan lainnya senilai 1,2 miliar. Namun, dalam periode itu, Joko telah membeli aset sekitar 63,7 miliar. Dalam periode ini, Joko menjabat sebagai Direktur Lantas Babinka Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol. Atas putusan ini, Joko dan tim pengacaranya akan mengajukan banding. Komisi Pemberantasan Korupsi ajukan banding. Tidak puas dengan vonis di Pengadilan Tipikor, KPK meminta banding Majelis Banding yang diketuai Rocky dan beranggotakan Mumun Talpane, Muhammad Joko, Sudiro, dan Amik memutuskan menerima banding jaksa. Mereka menghukum Joko dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Dia juga menjatuhi pidana tambahan berupa denda 32 miliar dan perampasan aset. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik juga dicabut. Vonis banding diperkuat oleh Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkaitan kasus korupsi simulator SIM, sehingga Joko harus menjalani pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kasus Irjen Joko Susilo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.